Firman Tuhan pada saat ini kita ambil dari kitab Matius pasal yang ke-15 ayat 29 sampai 39. Diberikan judul Yesus memberi makan 4.000 orang. Saya akan membacakan dari versi firman Allah yang hidup. Kita lihat di ayat yang awal, saya akan bacakan ayat 29. Yesus kembali ke tepi Danau Galilea. Ia naik ke sebuah bukit dan duduk di situ. Banyak orang datang kepadanya membawa yang lumpuh, yang buta, yang cacat, yang bisu, dan banyak yang lain. Lalu menempatkan mereka di hadapan Yesus. Ia pun menyembuhkan mereka semua. Sungguh suatu pemandangan yang menakjubkan. Orang yang belum pernah mengucapkan satu kata pun sekarang dapat berbicara dengan penuh semangat. Yang tidak berlengan atau tidak berkaki mendapat lengan dan kaki yang baru. Yang timpang dapat berjalan dan melompat-lompat kian kemari. Dan yang tadinya buta dapat memandang keadaan sekelilingnya. Orang banyak menjadi heran dan memuji Allah orang Israel. Pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan, sebagaimana sudah kita tahu, adalah pelayanan yang penuh dengan mujizat. Pelayanan yang penuh dengan kuat kuasa. Namun kalau kita berani jujur saat ini, khususnya dari kelompok gereja tertentu, sepertinya sudah sangat sepi dari pelayanan-pelayanan yang seperti ini. Termasuk saya sendiri. Saya terus memikirkan bagian ini, menggumulinya. Tema gereja kita adalah semakin serupa dengan Kristus. Itu artinya selain kita semakin belajar memiliki karakter seperti yang dimiliki oleh Kristus, ketika melayani kita pun terpanggil juga untuk melayani dengan cara yang serupa. Namun kenyataannya untuk bagian ini, pelayanan dalam penuh kuasa dalam pengertian mengadakan mujizat dan pelayanan kesembuhan ini sepertinya sudah sangat jarang. Memang hal ini bisa dipahami kalau kita lihat di kondisi di lapangan ada dua polar ya. Ada polarisasi pelayanan. Di satu sisi ada kelompok gereja tertentu yang sangat berkajang kepada mujizat-mujizat. Dan itu bisa menjadi satu komoditas ataupun sarana marketing yang luar biasa. Sehingga dengan adanya hal-hal yang bersifat supra alamiah atau adikodrati tersebut, itu tentunya akan menarik banyak orang, mengumpulkan banyak orang. Ya seperti yang juga Tuhan Yesus alami pada waktu itu, orang banyak jadi berbondong-bondong. Tetapi yang membedakan antara pelayanan Tuhan Yesus dan pelayanan mungkin gereja-gereja yang demikian, nanti kita bisa melihat seperti apa perbedaannya. Jadi yang terjadi itu ya, jadi ada kelompok gereja-gereja atau mungkin hamba-hamba Tuhan tertentu yang berkajang kepada mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan mereka kemana-mana, tema utama dari pelayanan mereka adalah pelayanan kesembuhan. Dan setelah itu mereka mendirikan gereja yang besar, membangun gedung-gedung yang memegah, membuka cabang di kota-kota besar. Dan mereka menduplikasi, melakukan hal yang serupa di gereja-gereja di kota-kota besar tersebut. Jadi seperti sebuah perusahaan melakukan franchise. Apakah Kristus diberitakan, apakah yang terutama dari kekristenan diberitakan, diajarkan dengan sungguh-sungguh, itu menjadi satu pertanyaan. Itu kubu yang pertama ya, polar pertama, kutub yang pertama seperti itu. Kutub yang kedua yang sedang terus saya gumuli dan saya sedang hidup di dalamnya adalah kutub yang berkajang bukan kepada mujizat tapi ke pengajaran. Ya, high theology, pengajaran yang sophisticated, yang benar-benar memegang prinsip-prinsip firman Tuhan, tetapi sepi dari kasih karunia, dari mujizat-mujizat. Ketika ada jemaat yang sakit, otomatis yang terpikirkan lebih banyak kepada prosedur standar. Bawa ke rumah sakit atau minum obat ini dan itu. Dan kalaupun mendoakannya pun mendoakan dengan seperti setengah hati. Seolah-olah mujizat-mujizat itu sudah berlalu, sudah bukan masanya lagi. Ya, ini menjadi PR bagi saya dan kalau Bapak Ibu juga sedang mengalami dan menggumulinya, mari kita pikirkan bersama-sama bagian ini. Kita ingin menjadi serupa dengan Kristus. Tentu dalam hal pelayanan kita juga dipanggil.
Saya bersyukur bahwa beberapa di antara kita sudah mulai belajar untuk melayani dalam Komsel. Kiranya apa yang kita bisa pelajari pada hari ini menunjukkan bahwa pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan bukan sekedar perubahan karakter, tetapi ada semacam kekuatan, ya, demonstrasi kekuatan sebagai salah satu tanda yang menyertai, bukan tujuan, ya, bukan sebagai satu standar, tetapi sebagai satu tanda yang menyertai orang-orang yang percaya. Dan itu dilakukan, ya. Tanda berbeda dengan tujuan, ya. Sama seperti rambu-rambu itu bukan merupakan tujuan, ya. Kalau kita melihat rambu-rambu Jakarta masih 400 km lagi, itu berarti belum di sana, hanya tanda. Tetapi tujuan yang utama yang seperti kita lihat di kitab Matius nanti adalah ketika seseorang itu dia pergi dan dia menjadikan orang-orang yang ditemui dari berbagai suku, kaum dan bangsa itu menjadi murid Kristus. Dengan apa? Dengan mengajar mereka melakukan. Itu tujuannya. Kalau pelayanan tidak sampai ke sana, kita patut mengevaluasi pelayanan tersebut. Karena itu yang disebut amanat agung, yang menjadi finalitas ukuran keberhasilan pelayanan. Kehendak Bapa dilakukan di sana dan bahkan Tuhan Yesus sendiri juga melakukannya. Dari bagian pertama ini kita bisa melihat, dan saya mencoba menyimpulkannya, bahwa Tuhan Yesus melayani dengan penuh kuasa. Kita yang melayani juga dipanggil untuk melayani dengan penuh kuasa. Mari kita sama-sama mendoakan supaya pelayanan kita adalah pelayanan yang penuh kuasa. Ketika ada yang sakit, ketika ada yang sedang bermasalah ataupun mengalami masalah-masalah yang sebagaimana dihadapi oleh banyak orang-orang di sekeliling kita, hendaklah kita mulai memupuk dan berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan untuk berani mendoakan, menumpangkan tangan, mengusir setan kalau ada yang kerasukan. Karena itu adalah tanda-tanda yang Alkitab ajarkan dan Tuhan Yesus sendiri tunjukkan. Namun ketika nanti suatu saat kita diberikan karunia seperti itu, ada kesembuhan, ada mukjizat terjadi, itu bukan merupakan tujuan atau itu standar kemenangan ataupun standar pencapaian yang Tuhan minta, bukan. Itu hanya pelengkap. Kita tidak boleh akhirnya berkajang di sana. Jadi kita harus berada di dalam titik keseimbangan seperti yang Tuhan Yesus sendiri lakukan, kerjakan. Bagian pertama itu, Tuhan Yesus melayani dengan penuh kuasa. Mari kita lihat ayat berikutnya, ayat 32 sampai 34. Kemudian Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Aku sangat kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka bersama-sama dengan aku di sini dan mereka sudah kehabisan makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pergi dengan perut kosong, nanti mereka pingsan di jalan." Para murid menjawab, di gurun seperti ini, dari mana kita dapat memperoleh cukup makanan untuk memberi makanan orang sebanyak ini? Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa banyak makanan yang ada pada kalian?" Mereka menjawab, 7 roti dan beberapa ikan kecil. Nah, sampai di situ dulu. Di sini kita bisa melihat prinsip kedua dari pelayanan Tuhan Yesus adalah pelayanan yang melibatkan para murid. Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Tuhan Yesus memberikan satu permasalahan, melemparkan satu permasalahan, dan di ayat 33 murid-murid mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan situasi, sesuai dengan kondisi dan pengamatan mereka yang sangat masuk akal, yang sangat rasional. Setidaknya ada 2 hal yang kita bisa lihat dari sini. Pertama, manusia, para pelayan, bahkan sekelas para murid yang diajar oleh Tuhan Yesus sendiri, itu lebih mudah berpikir mengandalkan pemikiran ataupun keterbatasan sendiri, logika sendiri, situasi sendiri. Namun kita bisa melihat di sini, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita melayani, kita dilatih oleh Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melihat Dia lebih daripada kita melihat pelayanan ataupun situasi yang ada. Saya bersyukur Tuhan Yesus menunjukkan di sini betapa Dia seringkali melibatkan para murid, karena memang itu fokus Tuhan Yesus. Dia memuridkan dan Dia berulang kali mengajarkan kepada para murid, ya, menunjukkan satu masalah yang ada di depan mereka supaya mereka belajar akhirnya melihat Tuhan Yesus, bukan melihat situasinya, dan melihat bagaimana Tuhan Yesus bisa menyelesaikannya. Itu dari para murid kita bisa belajar dan mewaspadai
Seringkali kalau kita menghadapi masalah, kita sebagai murid Kristus, tiba-tiba Tuhan hadirkan satu masalah dalam hidup kita, pandang kepada Tuhan. Kita tanya apa yang Tuhan bisa kerjakan. Jadi kita tidak berargumentasi ya, karena kecenderungan kita seperti itu, apalagi kita menjadi pesimis. Bukan. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi pesimis, karena justru Dia ingin kita semakin mengenal kuasa-Nya. Tuhan ingin kita semakin mengalami kuasa-Nya dan iman kita boleh semakin dibangkitkan, pengharapan kita semakin kuat dan kasih kita semakin berlimpah-limpah kepadanya dan kepada sesama kita. Lalu yang kedua, dari sikap para murid tadi, yang pertama, terus dari Tuhan Yesus sendiri. Saya melihat ada satu pola yang menarik bagaimana Tuhan Yesus melakukan pelayanan adalah satu pelayanan yang memberdayakan para murid. Dia bukan single fighter, one man show. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menghadirkan satu pelayanan yang seperti dikatakan oleh Petrus. Dia membangkitkan satu imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Satu kepemimpinan yang majemuk, sekelompok murid. Jadi bukan ada satu pemimpin yang akhirnya secara hierarki dia bertanggung jawab ataupun dia yang nanti akan mengarahkan seluruh arah pelayanan itu. Bukan. Konsep yang Tuhan pakai, Tuhan hadirkan, dia persiapkan untuk para murid adalah konsep tubuh sebagaimana Paulus katakan. Kepalanya hanya satu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yang lainnya itu asisten, bisa sebagai tangannya, sebagai mulut, ya sebagai kaki. Konsep anggota tubuh Kristus. Ini harus kita cermati ketika kita mengerjakan pelayanan ke depannya nanti. Ya, kita harus berani mengevaluasi ya. Jangan sampai ketika Tuhan memberkati pelayanan kita, nanti akhirnya justru kita melakukan monopoli pelayanan. Kita menjadi semacam koordinator ataupun ketua, ya, dan bahkan menyedihkan sekali ya kalau kita lihat di banyak lembaga-lembaga gereja itu menjadi posisi yang diincar, sinode-sinode kepengurusan itu menjadi perebutan kekuasaan. Sungguh sesuatu yang memalukan sama sekali kalau kita mau jujur. Jika ada pada seperti itu, kita benar-benar mumpung kita ini bukan jemaat yang besar, yuk kita sudah dari awal ini kita memulai pelayanan kita sungguh-sungguh. Tuhan nggak menginginkan itu. Tuhan adalah memberikan satu contoh pelayanan yang memberdayakan orang-orang yang dilayaninya. Bahkan di bagian lain Tuhan Yesus menjanjikan bahwa bahkan bisa melakukan pelayanan-pelayanan yang lebih besar. Itulah semangat pelayanan Tuhan Yesus. Bukan ingin supaya orang-orang nanti justru di bawah dia, masuk di bawah subordinasi dalam hal teknis pelayanan sehari-hari, melainkan memberdayakan, memampukan setiap para muridnya untuk akhirnya bisa sama seperti dirinya, melayani dengan seluruh totalitas hidupnya. Itu yang kedua yang kita bisa lihat dari sikap Tuhan Yesus, melibatkan para murid-muridnya. Lalu yang ketiga, ayat 36 sampai ayat yang ke-38. Ia mengambil ketujuh roti dan ikan itu lalu mengucap syukur kepada Allah atas makanan itu. Ia membagi-bagikan makanan itu serta menyerahkannya kepada para murid supaya diberikan kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Semuanya ada 4.000 orang, belum terhitung wanita dan anak-anak. Dan ketika sisa-sisanya dikumpulkan ada 7 keranjang penuh. Nah, dari sini kita melihat, saya belajar, kita bisa mempelajarinya juga bersama-sama bahwa Tuhan Yesus bertanggung jawab pada situasi orang-orang yang dia layani secara proporsional, secara terbatas. Artinya apa? Tuhan Yesus tidak over responsible, ya, tidak mengambil tanggung jawab secara over. Mungkin kita bisa melihat ya, berbeda dengan banyak pelayanan yang kita jumpai, jika ada orang banyak akibat pelayanan tersebut berkumpul dan seterusnya, itu terus di follow up dalam tanda kutip, sedemikian rupa diperhatikan, dilolohi bahasa Jawanya, didukung seperti ini, seperti itu, sehingga menjadikan banyak pelayanan pekerjaan Tuhan justru terhambat ataupun terbebani oleh banyaknya tanggung jawab yang harus dipikul. Dari sini kita bisa melihat Tuhan mengambil tanggung jawabnya secara proporsional, dan nanti setelah itu kita bisa membaca mereka disuruh pulang, ya, disuruh pulang. Jadi tidak menjadi orang banyak kumpulan yang membutuhkan firman, yang mengalami mukjizat itu
akhirnya dikapitalisasi, tidak dikumpulkan, tidak dijadikan jemaat, ya, yang seperti tadi ya, akhirnya terjadi pola-pola yang terus terjadi saat ini. Ya, didaftarkan anggotanya, nanti terus dibuatkan satu tempat ibadah tersendiri, bukan. Udah suruh pulang begitu saja. Ya, Tuhan Yesus sudah menaburkan firman. Dan setelah itu, ya mereka disuruh pulang sebagai bentuk tanggung jawab Tuhan. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang saat ini memang memiliki kepedulian yang besar. Ya, sehingga mereka merasa perlu bertanggung jawab dengan kehidupan orang-orang yang dia layani, orang-orang banyak yang dilayani. Yang itu tidak menjadi masalah tentunya kalau seperti itu. Namun ketahuilah bahwa itu akan sangat membebani. Membebani dari apa? Karena harus berpikir tentang logistik, ya, itu pasti kita berpikir akan menghabiskan banyak pikiran kita bagaimana kita bisa funding, bagaimana kita terus mereka untuk distribusinya seperti apa, pengawasannya bagaimana, nanti bagaimana kalau muncul kelompok-kelompok orang yang malas yang hanya ingin makan saja dan seterusnya. Wah, itu pasti akan membuat fokus jadi terpecah. Tuhan Yesus tidak mau diribetkan dengan hal yang seperti itu, dan itu harus menjadi ingatan bagi kita. Kita perlu bertanggung jawab, tetapi secara proporsional dan terbatas. Tidak terus-menerus. Karena itu akan membahayakan sehingga membuat kita tidak bisa melayani fokus seperti yang Tuhan mau. Namun ada juga orang yang bukan karena kepeduliannya, tetapi karena memang melihat bahwa mungkin kalau seperti kita lihat gereja itu menjadi semacam bisnis. Ya, jadi kumpulan orang banyak, follower itu adalah sekelompok orang yang harus di-maintain. Sehingga akhirnya apa? Seluruh energi ya, mayoritas energi dikerahkan untuk maintenance kumpulan banyak itu. Dan itu banyak terjadi di mana-mana. Akhirnya apa? Membutuhkan logistik yang lebih besar, gedung yang lebih besar, nanti muncul berbagai pelayanan ini, itu kesibukan pelayanan yang begitu luar biasa. Namun yang terjadi akhirnya apa? Tidak terwujud satu pelayanan pemuridan karena apa? Kumpulan besar orang itu dengan sedikitnya resource hamba-hamba Tuhan yang melayani sudah sibuk untuk mengurus itu semua sehingga apa? Orang-orang yang bertobat, orang-orang yang percaya, orang-orang yang menerima mujizat itu mereka adalah bayi-bayi rohani yang tidak diperlengkapi secara khusus. Karena apa? Para pemimpin rohani terlalu sibuk kesana kesini dan sibuk mengumpulkan, menjagai dan merasa bertanggung jawab. Dan lebih celaka lagi kalau ada orang-orang yang punya pikiran ataupun tanpa disadari memikirkan bahwa wah, sedang dipakai Tuhan atas nama gerejanya, sehingga tadi kondisinya apa? Berusaha mengibarkan bendera gerejanya di kota-kota besar. Ya, berlomba-lomba dengan gereja lain, terjadi kompetisi dengan sinode lain, ya bahkan sampai ke luar negeri, dan itu menjadi tolok ukur keberhasilan pelayanan, pencapaian-pencapaian. Apa benar Tuhan menginginkan pelayanan yang seperti itu? Kalau kita kembali ke firman Tuhan, Tuhan Yesus tidak melakukannya. Tuhan Yesus fokus kepada murid-murid yang hanya 12. Ya, fokus ke situ. Jadi mari kita hati-hati ya dengan hal ini. Bertanggung jawab penting, tetapi secara proporsional. Ya. Dalam rangka apa? Pada waktu pelayanan tersebut selesai. Ya, sebagai satu pertanggungjawaban. Lalu hal yang keempat, yang terakhir, ayat terakhir kita bisa lihat di ayat ke-39. Kemudian Yesus menyuruh orang banyak itu pulang dan ia naik perahu menyeberang ke Magadan. Hal ini serupa dengan pasal sebelumnya, Matius 14 ayat 22. Ya. Di situ Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, kalau di sini 4.000 ya. Di ayat 22, Matius 14 ayat 22, segera setelah peristiwa ini Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke dalam perahu, mendahului dia ke seberang danau, sementara ia sendiri tinggal untuk menyuruh orang banyak itu pulang. Tuhan Yesus menyuruh mereka pulang. Ya. Kemarin waktu saya membagikan bagian ini, saya mengkaitkan orang banyak ini dengan Yohanes pasal yang ke-6. Ya, bagaimana orang banyak itu akhirnya kecewa. Orang banyak yang mendapatkan mujizat, ya, double mujizat seperti ini, kecewa. Dan kita bisa temukan di Yohanes 6, saya tidak akan mengulanginya. Bagaimana mereka
bertabrakan dengan kehendak ataupun perkataan Tuhan, teguran Tuhan, dan itu membuat mereka kecewa dan meninggalkan Tuhan. Dan itulah natur manusia. Kita melihat kisah sedih di Yohanes 6, akhirnya ketika mereka mendengar pengajaran tentang roti hidup, mereka kecewa terhadap pengajaran Tuhan tersebut, ya, tidak lagi mengikut dia, dan nanti endingnya kita bisa melihat mereka berseru, salibkan dia. Dari sangat memuja ingin menjadi raja, ya, mengikuti tampaknya begitu setia, luar biasa ingin menjadikan dia raja, ya, pengabdian yang seolah-olah luar biasa itu, ketika bertemu dengan firman yang keras, mereka tidak mau. Karena mereka ingin menyenangkan dirinya sendiri. Begitulah sejarah manusia, ya. Menunjukkan bahwa religiusitas yang berpusat pada diri sendiri itu adalah satu religiusitas yang paranoid dan bahkan haus akan darah. Saya ulang ya, religiusitas yang berpusat pada diri sendiri, bukan pada Allah, itu adalah satu religiusitas yang paranoid dan haus akan darah. Paranoid apa? Paranoid karena dia mudah sekali curiga dengan kelompok ataupun orang lain. Dan haus akan darah, ketika paranoid itu terus berkembang, maka dia tidak segan-segan membunuh. Itu yang terjadi dengan kumpulan orang banyak. Itu yang terjadi dengan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Ini bukan orang-orang penyembah berhala, ya. Kalau kita lihat di konteks Alkitab. Tetapi para penyembah berhala yang di luar Alkitab dan di agama-agama manapun terjadi hal yang serupa. Ketika religiusitas itu berfokus pada diri sendiri, akhirnya itu menjadi religiusitas yang mengerikan. Menjadi agama yang membunuh, yang membinasakan. Agama yang dipakai oleh si jahat. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Pencuri itu datang untuk membunuh dan membinasakan. Dan ironisnya kalau kita lihat di sejarah gereja mula-mula ini, justru para pemuka agama, alim ulama pada waktu itu, dengan ayat-ayat Taurat yang mereka yakini begitu rupa, membuat mereka akhirnya membunuh Kristus. Sesuatu yang sangat ironi. Itulah kumpulan orang banyak. Di Yohanes 2 ayat 24 dan 25 Tuhan Yesus mengatakan, ini versi FAYH, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayai mereka sebab ia mengenal manusia sampai ke lubuk hatinya. Ia sendiri sudah tahu bahwa manusia mudah berubah pendirian. Jadi ini alasan mengapa Tuhan Yesus tidak mempercayai ataupun tidak banyak berharap kepada orang banyak itu. Karena dia tahu persis manusia seperti apa mudah berubah pendirian. Jadi ini menjadi peringatan bagi kita jika satu saat nanti kita mulai silau dengan banyaknya orang yang mengikuti, mengagung-agungkan, mengeluhkan kita. Ingat, Tuhan Yesus tidak pernah silau dengan itu. Karena orang itu mudah sekali berubah pendiriannya. Ketika kepentingan mereka itu terakomodir, kebutuhan mereka tercukupi, ya, mereka mengalami kebaikan-kebaikan karena pelayanan kita, mereka akan setia. Tetapi ketika kita setia kepada Tuhan dan itu harus bertabrakan dengan kepentingan mereka, mereka bisa berubah. Ini menjadi ingatan bagi kita, peringatan juga bagi kita, bahwa kita, murid-murid Tuhan, dipanggil bukan untuk menyenangkan telinga manusia. Kita dipanggil untuk menyuarakan apa yang Tuhan ingin manusia dengar. Ini berbeda ya jauh. Ya, kalau kita mengkhotbahkan atau membagikan firman Tuhan yang enak didengar, yang mereka butuhkan, maka ketika kita nanti menyampaikan sesuatu yang Tuhan ingin manusia dengar, mereka dengar, ya mereka akan menolak. Mari kita mulai segala sesuatunya dengan benar seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Mari kita jauhkan hati kita dari keinginan untuk mendapat dukungan banyak orang. Kalau kita ingin seperti Tuhan Yesus, kita tidak dipanggil untuk menyenangkan telinga pendengar kita. Kita dipanggil untuk menyuarakan isi hati Tuhan atas manusia, atas hidup mereka. Mungkin tidak enak, mungkin menyesakkan. Tidak apa-apa. Resikonya ditolak. Ya, kalau Tuhan Yesus sendiri dengan segala kuat kuasanya, dengan segala kesempurnaan pelayanannya saja ditolak, ya siapa saya, siapa Anda? Ya,
paket ditolak itu sudah harus kita install dari awal, dari saat ini. Bahwa tidak semua orang dan bahkan mungkin mayoritas orang-orang yang kita layani atau orang-orang yang ada di luar sana akan menolak kita, salah mengerti. Dan bisa jadi suatu saat ya justru orang-orang Kristen lah yang akan menganiaya kita, mengucilkan kita, menyalah mengerti kita. Tapi percayalah ya, bersyukurlah, jangan khawatir karena apa? Tuhan Yesus sudah mengalaminya. Karena dia setia terus pada panggilannya untuk menyuarakan isi hati Tuhan. Ya. Jadi bukan supaya didengar, bukan supaya enak didengar oleh para pendengarnya. Bukan supaya untuk memenuhi kebutuhan jasmani ataupun kebutuhan yang fana para pendengarnya. Bukan. Jadi arahnya harus jelas. Firman itu berotoritas atas kebutuhan manusia. Itu yang harus jelas. Tuhan yang bersabda, dia yang berdaulat, dia yang bertitah. Manusia sebagai ciptaannya itu yang tunduk dalam rencananya, yang mengikuti perintah-perintahnya dan menjadi rekan sekerjanya untuk mereka yang bersungguh-sungguh hati untuk menjadi murid-murid Kristus. Jadi otoritas tertinggi bukan pimpinan rohani, bukan sinode, bukan lembaga-lembaga ya manusia, bukan. Otoritas tertinggi berada di dalam Kristus sendiri dan firman-Nya. Itu 4 bagian yang bisa kita lihat dari perikop yang pendek ini yang menjadi prinsip-prinsip untuk kita bisa melayani dan semakin serupa dengan Kristus. Yang pertama, melayani dengan penuh kuasa. Yang kedua, melayani dengan memberdayakan, melibatkan para murid-murid. Tidak one man show, tetapi pelayanan yang memberdayakan orang-orang yang di dekatnya, yang dilayani. Yang ketiga, pelayanan yang bertanggung jawab secara proporsional. Ya, secukupnya. Tidak semua diambil alih. Tidak menjadi juru selamat dalam hal semua kebutuhan orang-orang tersebut. Yang keempat, Tuhan Yesus tidak silau atau ketagihan diikuti orang banyak. Jadi Tuhan Yesus tahu. Dia datang untuk menjadi murid, memuridkan. Dan memerintahkan para pengikutnya untuk membuat murid. Kiranya dari renungan singkat ini semakin mengarahkan isi hati dan pelayanan kita. Menguatkan kita bahwa pelayanan yang Tuhan Yesus titipkan itu bisa dikerjakan oleh siapapun. Bisa dikerjakan oleh saya dan Anda, siapapun Anda. Jadi walaupun Anda bukan seorang teolog, tidak sekolah teologi ya, tetapi jika Anda memakai prinsip-prinsip yang Tuhan Yesus lakukan, pelayanan Anda akan lebih dikenal oleh Tuhan daripada mungkin pelayanan teolog, ya mahasiswa teologi ya, lulusan mahasiswa teologi ya, ataupun bahkan mungkin pendeta-pendeta yang tidak melakukan atau mengimitasi apa yang Kristus lakukan. Jadi mari kita dengan kepala tegak kita bersyukur karena panggilan pelayanan yang sudah Tuhan contohkan itu adalah panggilan pelayanan yang sederhana. Yang justru akan membebaskan kita untuk melayani Dia dengan penuh sukacita. Melayani Dia sebagaimana Dia mau kita melayani. Dan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Siapapun Anda bisa dipakai Tuhan dengan caranya yang ajaib. Ketika kita mengikuti 4 cara melayani yang Tuhan Yesus lakukan ini. Kiranya ini menguatkan kita mengawali tahun 2021 ini. Sehingga di akhir Desember nanti, kalau Tuhan Yesus belum datang, kita sudah penuh. Hidup kita berbuah-buah dengan orang-orang yang kita layani. Dengan 4 prinsip yang luar biasa yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan satu teladan pelayanan yang sederhana. Namun mungkin justru sudah dibuat begitu rumit dan sulit saat ini. Sehingga membuat banyak anak-anak Tuhan yang jadi takut atau berpikir bahwa pelayanan itu begitu complicated. Begitu sulit, begitu tinggi atau mungkin terlihat begitu suci.
Kami bersyukur melalui 4 hal ini kami melihat bagaimana kami bisa mengambil bagian kami untuk mengerjakannya dengan setia di hadapan Tuhan. Tolong meteraikan firman-Mu untuk terus menguatkan kami, menjagai pelayanan kami saat ini maupun kelak, sehingga kami tidak terjebak ataupun terhisap dalam berbagai bentuk pelayanan yang tampaknya baik, tetapi justru membuat kami kehilangan yang terbaik, yaitu melakukan pemuritan sebagaimana yang Tuhan mau, sebagai satu finalitas pelayanan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami, melalui hidup kami di bumi ini seperti di dalam surga. Amin.